Labirin kata di koridor sunyi. Hari sudah sore ketika Arka selesai membereskan buku-bukunya di perpustakaan sekolah. Teman-temannya sudah pulang sejak tadi. Suasana sekolah terasa sangat sunyi, hanya suara detak jam dinding yang menemani langkahnya. Arka menggendong tas ranselnya yang berat dan bersiap menuju pintu keluar di ujung koridor lantai 2. Arka melangkah masuk ke koridor utama. Koridor itu tampak sangat panjang, jauh lebih panjang dari yang ia ingat. Lampu-lampu neon di langit-langit memancarkan cahaya kekuningan yang berkedip pelan. Di sepanjang dinding, berderet papan pengumuman dan poster-poster motivasi berwarna-warni yang biasanya terlihat membosankan, namun kini tampak sedikit asing. Arka berhenti sejenak untuk mengatur napas. Ia melewati sebuah poster besar bergambar matahari terbit dengan tulisan, "Gapailah masa depanmu dengan semangat." Arka tersenyum tipis, mencoba menghibur dirinya sendiri. Namun, ketika ia menoleh ke depan, pintu keluar yang seharusnya sudah dekat justru terlihat semakin menjauh di kegelapan. Ia berjalan lebih cepat, hampir berlari. Namun, setiap kali ia melewati 10 langkah, ia selalu bertemu dengan poster matahari terbit yang sama. Arka mulai merasa ada yang tidak beres. Ia melihat arlojinya. Sudah 10 menit ia berjalan, tapi ia merasa seolah-olah hanya berputar di tempat yang sama. Penasaran, Arka mendekati salah satu poster itu lagi. Jantungnya berdegup kencang saat ia menyadari sesuatu yang mengerikan. Tulisan di poster itu telah berubah. Tidak ada lagi kata semangat. Sekarang, tulisan itu berbunyi, "Jangan pernah berharap untuk pergi." Huruf-hurufnya tampak seperti tinta hitam yang meleleh ke bawah. Arka berbalik dan lari sekencang-kencangnya ke arah berlawanan, berharap bisa kembali ke perpustakaan. Namun, pintu perpustakaan pun telah hilang. Di tempat pintu itu seharusnya berada, kini hanya ada dinding kosong yang penuh dengan slogan-slogan baru, yang muncul dengan sendirinya, "Kami melihatmu, di sini selamanya, sunyi adalah temanmu." Arka jatuh terduduk karena kelelahan. Di ujung koridor yang remang-remang, ia melihat sebuah bayangan tinggi yang tidak memiliki wajah. Bayangan itu tidak bergerak, hanya berdiri diam di bawah lampu yang berkedip. Arka berusaha berteriak, tapi suaranya seolah tertahan di tenggorokan. Tiba-tiba, suara bisikan mulai memenuhi koridor. Suara itu berasal dari poster-poster di dinding. Arka melihat gambar-gambar di dalam poster itu mulai bergerak. Karakter-karakter dalam poster motivasi itu kini menatap tajam ke arahnya, dan tangan-tangan dari gambar tersebut seolah-olah berusaha keluar dari bingkainya untuk menggapai Arka. Bayangan tanpa wajah itu mulai melangkah mendekat dengan gerakan yang kaku. Arka memejamkan mata rapat-rapat, memeluk lututnya, dan merapalkan doa. Ia merasa suhu di koridor itu menjadi sangat dingin, dan bisikan-bisikan itu berubah menjadi tawa kecil yang menyayat hati.